Shalom guys, apa kabar? Ya, shalom. Begitu. Nah, ini ketemu lagi kita di acara Ngiman, ngobrol asik firman Tuhan. Kali ini beda ya. Hari ini kita akan sharing bareng-bareng dengan Mia ya, yang habis dari Afrika ya. Kalian ingat Afrika ya? Pergi ke Afrika bersama Big Cola gitu. Saya nggak endorse teman-teman ya, tapi itu yang teringat ketika dulu Piala Dunia waka waka Sianana gitu. Nah ini bisa nanti bersaksi ya, bisa bercerita kalau teman-teman tertarik ya, mau ke luar negeri, mau ke Afrika, nanti kita bisa tanya-tanya ya. Mungkin teman-teman nanti bisa japri ke Mia ya. Tertarik, oh yang di sana apa yang menarik, misalnya seperti itu. Nah, langsung saja biar Mia berkenalan dengan kita semua. Yuk Mia. Halo, stop lama. Baru nama lagi. Kayaknya kemarin waktu terakhir kali ketemu rambutku masih sependek ini. Sekarang udah segini guys. Jadi artinya sudah cukup lama sejak terakhir aku main di pemuda, di remaja apalagi. Mia 25 tahun, apalagi golongan darah O Scorpio yang suka horoskop-horoskopan. Jadi tahun lalu aku kebetulan banget bisa ikut program pertukaran namanya Yamen. Programnya itu apa aja? Jadi programnya ini tuh dari MCC. MCC itu Mennonite Central Committee. Itu adalah organisasi gereja-gereja Mennonite yang pusatnya di Amerika Utara, Kanada sama di USA. Jadi mereka punya 2 kantor pusat gitu. Nah mereka itu punya 4 program pertukaran kalau buat GSL. GSL itu Global Service Learning. Nah, ada yang satu namanya itu IFAB, yang satu lagi namanya SALT, yang satu lagi Yamen, satu lagi SID. Kalau yang IFAB ini, basically orang-orang dari seluruh dunia yang mereka exchange-nya tujuan negaranya nanti ke Amerika Utara. Jadi mereka nanti akan ditempatkan di USA atau Kanada. Yang SALT ini khusus buat anak-anak muda dari Amerika Utara, ditempatkan ke seluruh dunia. Yang Yamen yang aku ikut itu dari seluruh dunia ke seluruh dunia. Nah kalau yang SID nggak lewat Amerika ya? Nggak, jadi non Amerika itu, yang non Kanada, non USA. Yang satu lagi ini yang cukup spesial itu namanya SID. Itu dia programnya 2 tahun. Oh ya, kalau yang 3 tadi itu semua programnya 11 bulan. Kalau yang SID ini 2 tahun programnya, jadi lebih panjang. Kamu berapa bulan? Harusnya seperti yang aku bilang, program ini 11 tahun guys. 11 tahun apa 11 bulan? Pas 11 tahun, 11 bulan. Jadi biasanya berangkat itu bulan Agustus, harusnya pulang bulan Juli. Tapi mungkin ada dari beberapa dari kalian yang sudah lihat aku sejak bulan April. Artinya aku pulang lebih awal. Jadi aku sempat di sana 8 bulan aja, bulan Maret. Tepatnya tanggal 22 aku pulang dari Zimbabwe sampai Semarang tanggal 25. Kenapa? Penyebabnya karena COVID-19 ini. Tepat sekali. COVID-19. Jadi kan memang ya kalau waktu itu sendiri kebetulan di Indonesia posisinya baru masuk. Waktu itu kan Maret itu, awal Maret kan baru ada COVID di Indonesia ya, yang positif itu. Nah di Afrika sendiri waktu itu, di Zimbabwe-nya terutama, karena aku di Zimbabwe guys. Zimbabwe itu di mana? Itu di Afrika bagian selatan, bukan Afrika Selatan. Jadi ini Afrika Selatan, atasnya ini Zimbabwe. Nah, jadi aku di sana itu waktu itu belum ada posisinya waktu itu. Jadi kan nggak ada kepikiran macam-macam ya. Nah, tapi terus mendadak adalah kebijakan-kebijakan menutup perbatasan negara dan membatasi international travel yang buat pesawat itu. Jadi akhirnya setelah banyak pertimbangan, ya udah aku mutusin buat pulang aja, karena kebetulan
visaku itu cuma sampai pertengahan Juli dan itu unrenewable, jadi nggak bisa diperpanjang. Nah posisinya waktu itu adalah kalau kita sampai bulan Juli itu kan harusnya selesai bulan Juli itu programnya. Kalau sampai bulan Juli itu ternyata masih nggak bisa pulang, bordernya masih close, kan kita akan stranded di sana. Nah karena visaku itu unrenewable, daripada aku di sana itu ilegal, jadi akhirnya waktu itu kebetulan juga ditanyakan. Jadi kalau memang ada yang karena macam-macam concern ingin misalnya terminate lebih awal itu boleh gitu. Waktu itu MCC nawarkan option itu, terus akhirnya aku pulang. Waktu itu bulan Maret. Tapi untungnya bisa masuk ya? Iya, nah itu. Jadi ceritanya mepet banget. Aku pulang dari Zimbabwe itu kan hari Sabtu, tanggal 23 deh. Jadi pulang tanggal 23. Hari Jumatnya itu katanya Afrika Selatan mulai ini restricting international flight. Aku sampai ditelepon sama KBRI kan, ditanyain, Anda pulangnya gimana ini Mbak Mia? Karena katanya waktu itu maskapainya tutup. Ternyata flight itu waktu itu masih ada. Terus jadi hari Sabtu masih bisa pulang, Sabtu pagi lewat Afrika Selatan. Setelah Afrika Selatan itu ke Arab Emirates, ke Dubai. Dari sana Dubai, Jakarta, Jakarta Semarang. Ini bunyinya. Terus waktu itu kebetulan kan Oke. Waktu itu sampai Semarang itu pagi. Jadi di Suta waktu itu di Jakarta aku sampai malam kan 10 malam. Jadi aku nunggu flight pertama pagi sampai Semarang. Terus aku bobo, bangun-bangun itu beritanya udah banyak nih. Zimbabwe mau lockdown, Afrika Selatan bener-bener close border. Terus Emirates juga close border. Terus Zimbabwe sendiri masuk di list yang restricted countries di Indonesia. Jadi kayak bener-bener waktu itu kayak last minute banget itu aku bisa pulang. Oke, sebelum cerita kamu pulang, sebelumnya apa aja sih yang kamu lakukan di sana? Maksudnya kegiatan apa bercocok tanam, bercocok batu kan nggak tahu kan kita di sana. Ya tahu, kita nggak tahu kondisi di Afrika kan banyak batunya apa banyak tanamannya kita nggak tahu. Banyak pada rumput ya. Tapi soal batu itu betul, banyak batu di sana. Banyak batu di sana. Tapi kamu tidak jadi keras kepala kan? Tidak, saudara-saudara. Enggak. Oke. Ya, ngapain aja di sana? Jadi sistemnya itu MCC Zimbabwe kerjasama sama beberapa partner. Jadi organisasi lokal itu. Nah kalau aku kebetulan aku dimintain tolong buat bantuin marketing sama publicity di satu kampus teologi namanya Theological College of Zimbabwe. Jadi aku bantu-bantu di sana. Fokusnya sih banyak buat merumuskan strategi marketingnya mereka mau kayak gimana, desain grafis, terus handling sosial medianya, websitenya kayak gitu sih. Itu kalau yang sama partner itu. Di sisi lain aku juga bantu-bantu MCC kan kebetulan. Jadi waktu aku di sana itu ada momen yang sangat spesial karena tahun 2020 ini selain GKI itu 100 tahun guys, MCC juga 100 tahun. Yeay. Jadi pas di sana itu MCC Zimbabwe kebetulan juga lagi fokus mau gimana sih kita mau merayakan ulang tahunnya MCC. Jadi mereka punya perayaan sendiri kan. Nah waktu itu MCC Zimbabwe akhirnya memutuskan mereka ingin bikin dokumenter. Jadi dana yang dapat, karena dana MCC ini kan sebagian besar kayaknya harusnya iya sih sebagian besar. Kalau ada yang salah maafkan aku, tolong jangan roast saya wahai para orang-orang MCC. Itu kebanyakan tuh dari ini donation. Jadi jadi mereka itu punya semacam auction macam-macam buat ini ngumpulin uangnya. Sama anak-anak kecil itu yang gereja Mennonite di Amerika Utara itu mereka biasa ngumpulin uang kecil-kecil penny gitu, dikumpulin terus dikasihin ke MCC yang pusat. Nanti MCC pusat nanti uangnya ini kan dikumpulin semua. Ada yang dikasih ke negara-negara berapa, ada yang nanti dibikinkan mereka bikin selimut buat dikirim ke negara yang ekstrim dinginnya kayak gitu-gitu. Nah kalau yang di Zimbabwe sendiri banyaknya ke edukasi sama ke food security. Jadi di Zimbabwe itu rawan banget sama yang namanya kekeringan karena curah hujannya tuh sangat sedikit. Tapi di sisi lain ada tempat-tempat yang curah hujannya terlalu besar karena kan mereka punya sungai yang gede banget. Nah
di sekitar situ kalau hujannya gede sedikit aja itu tuh banjir bandang. Nah, jadi food security itu penting. Kalau di Zimbabwe kan, jadi waktu itu kita literally ke antah berantah, ke in the middle of nowhere. Kalau kalian membayangkan yang di film apa sih? Yang Coca-Cola jatuh itu, ya kayak gitu itu tempatnya di tengah hutan sabana. Afrika dengan Coca-Cola. Pohonnya gede-gede. Jadi MCC di sana bantuin gereja sama organisasi lokal bangun sekolah di sana, sama bantuin buat tanaman, bukan tanaman sih, apa sih? Nanam, bercocok tanam. Mereka kan pangan pokoknya itu jagung. Jadi banyak kesini. Makanan pokoknya jagung. Dari jagung. Nah, jadi waktu itu ke sana aku sama ya benar satu lagi dari Kamboja, kita ditemenin sama satu staff MCC sama satu orang lagi profesional yang bantuin kita buat bikin dokumenter itu. Jadi kita meliput program MCC yang di pedalaman pelosok itu apa aja, kayak gitu. Lalu apa yang membedakan kira-kira? Kamu kan berapa? 8 bulan ya? 8 bulan di sana. Apa yang membedakan? Mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman perbedaan tradisi di sana kayak, atau mungkin apa yang menarik di sana? Aku yakin banyak dari kalian yang nonton ini nggak pernah merasakan tidak ada listrik 18 jam sehari setiap harinya, atau tidak pernah merasakan 1 minggu air pump cuma nyala 2 hari dan 1 hari nyala cuma mungkin 8 jam. Pernah? Nggak bisa bayangin karena ya satu ya pelikat guys, gitu ya. Kita harus bersih gitu loh. Nanti saya pakai skincare-nya gimana? Tapi untungnya kamu cukup terawat ya di sana ya, walaupun jarang mandi. Jangan buka aku, nggak gitu mainnya Bang. Oke. Ya ini sih adjustingnya lumayan banyak ya. Maksudnya kayak kalau di Semarang meskipun kadang-kadang suka mati lampu PLN, tapi kan listrik tuh selalu ada gitu kan. Kayak kita nggak butuh lampu pun kadang-kadang kayak kurang terang nyalain lampu kayak gitu kan. Tapi di sana tuh literally nggak ada listrik tiap harinya 18 jam. Dan itu dijadwal 1 minggu itu kalau nggak salah tergantung nih 1 atau 2 hari yang bisa ada listrik seharian. Seharian itu dari pagi sampai sore atau malam. Nah, kalau 18 jam nggak ada listrik ini, nyalanya tengah malam sampai pagi ketika kamu tidur. Jadi HP ini aku tiap hari itu pakai HP seharian, terus kan pulang tidur itu posisi gelap kan, karena listriknya mati. Tancap aja dulu pokoknya, terus nanti pagi kalau ada listrik ya nyala, berarti full, kalau nggak ada ya sudah. Oh my god. Terus lah jaringan internetnya gimana? Lo listrik aja susah gitu. Jaringan internet dapat 3G aja sudah bagus. Waduh. Mahal, internet di sana itu sangat mahal. Masih beruntung di Indonesia, saudara. Masih terpelihara ya internetnya. Benar. Di sana tuh nggak ada kuota internet unlimited tuh nggak ada. Wifi itu mahal. Wifi itu kayaknya berapa ya? Yang terakhir aku tahu, karena uang di sana itu inflasinya gede banget. Jadi waktu aku pertama di sana $1 itu bisa jadi 8 mata uang lokal. Waktu aku pulang $1 di sana itu jadi berapa terakhir? 38 mata uang lokal. Bisa naiknya berapa? Iya. Itu dari Itu September semester berapa bulan? September sampai Maret. September sampai Maret. Jadi udah double. Waktu aku pulang terakhir aku dengar 1 jadi 60. Waduh. Karena Covid ini ceritanya. Amin. Nah, terus jadi tuh internet tuh mahal. Kayaknya waktu yang terakhir aku ingat itu berapa ya? 200 $, kayaknya cuma dapat 5 giga atau berapa satu bulan buat wifi. Oke, berarti kan kalau di sana kamu bilang tadi apa namanya nyimpan makanan ya? Biasanya. Itu untuk berapa hari biasanya? Kalau yang mana nih? Yang di daerah yang tadi. Oh, kalau yang di daerah-daerah itu. Oh. Nah, kalau itu tuh tergantung, karena tergantung hasil panennya juga. Karena hujannya itu kan mereka
sangat sporadik gitu, jadi nggak musimnya tuh udah nggak kayak kalau di kita kan kita masih bisa bilang oh nanti kalau bulan berber sampai awal tahun tuh hujan deras itu pasti ada hujan nggak, kalau di sana tuh nggak, harusnya hujan nggak ada hujan gitu. Jadi itu benar-benar ini sih benar-benar terlalu susah buat diprediksi di sana. Ngomong-ngomong di sana 4 musim, jadi Zimbabwe itu dingin, jangan dibayangkan Zimbabwe itu panas seperti Gunung Sahara. Tidak, waktu aku pertama sampai sana itu suhunya sampai -4 guys. Wow. Sini aja 10 apa 18 saja sudah dingin. Apalagi -4. Oke. Terus yang dirasain di sana apa yang bisa maksudnya teman-teman bisa bagikan atau mungkin ada yang tertarik ke sana, apa yang bikin supaya kita tuh bisa berkunjung ke sana, apa yang bisa kamu bagikan ke teman-teman dari kamu pengalaman. Jadi itu sebetulnya waktu aku ke Zimbabwe itu kontras banget, karena persis sebelum aku ke Zimbabwe itu aku kerja di Jakarta. Sebelum di Jakarta di Semarang, anak kota terus kan, lihatnya ya gedung-gedungan lagi. Waktu di Jakarta itu aku sempat pada satu titik sempat mikir, aku pengen ke tempat yang isinya tuh alam aja gitu kan, karena saking terlalu sumpahnya gitu kehidupan di kota itu. Dan kan pace-nya itu kan cepet ya, kalau kerja kantoran kayak gitu kan pace-nya kan dituntut harus cepet di Jakarta apalagi gitu. Sedangkan waktu di sana itu benar-benar ya itu internet kan nggak ada, listrik nggak ada, jadi pakai HP kan hati-hati supaya kalau butuh telepon SMS ya di sana masih SMS. Terus buat traveling juga susah karena ininya kan di sana itu kita nggak dapat kendaraan sendiri, kita pakai kendaraan umum atau banyak jalan kaki. Nah terus aku jalan kaki 10 kilo sehari. Karena dari rumah ke kantor itu nggak ada kendaraan umum, jadi aku rumah ke kantor ke yang tadi Theological College awalnya naik sepeda, tapi terus habis itu mulai hujan, jadi yaudah waktu itu awalnya masih di drop, terus lama-lama udah nggak hujan, ya udah jalan aja, jadi 5 kilo berangkat 5 kilo pulang. Nah terus karena di sana itu aku dapat ini sih kayak bukannya meditasi juga ya, tapi lebih banyak kayak slowing down gitu loh. Jadi lebih banyak waktu buat bergumul, mikir tentang diriku sendiri, mengenal diriku sendiri lagi. Terus habis itu aku tidak terlalu rohani banget, tapi aku berusaha buat kayak pengen tahu habis ini maksudnya Tuhan tuh apa sih gitu, kayak gitu kan. Jadi aku selama di sana sih sama ini benar-benar melihat indahnya, amazingnya Tuhan itu dalam penciptaan yang aku lihat di alamnya di sana. Jadi tuh waktu aku pertama sampai sana itu kan winter, masih kering. Jadi tuh begitu mendarat itu coklat semua. Pohon tuh meranggas semua gitu, nggak ada daunnya. Sampai waktu itu aku sama temanku Kamboja kan juga tropis ya, hijau gitu kan. Kita waktu sampai tuh kita mikir ini pohon mati semua, kekeringan apa gimana gitu kan. Nah waktu itu kan bulan Agustus mendarat, terus bulan Oktober mulai ada hujan. Waktu itu hujannya baru sedikit, tapi dengan hujan yang sedikit itu benar-benar waktu kita lewat tempat yang sama itu tuh udah hijau aja semua. Jadi tuh kayak waktu itu benar-benar menikmati kayak melihat alam kayak dari dua sisi yang berbeda. Sama-sama bagus sih, kayak yang coklat semua garing itu pun bagus gitu. Lihat waktu itu kebetulan aku waktu sampai terus dibawa ke safari. Jadi ke National Park. Jadi bukan seperti taman safari yang di kita dalam mobil terus keliling gini, enggak. Kan di sana itu kita benar-benar masuk ke habitatnya binatang-binatang itu kan. Jadi kayak lihat ada jerapah lewat gitu di tengah sabana yang coklat-coklat itu. Terus banyak banget sayangnya nggak lihat singa sih, tapi banyak banget lah binatang-binatang alam yang dilihat di sana gitu. Terus waktu itu juga ke Victoria Falls. Victoria Falls ini
air terjun terbesar di dunia kalau berdasarkan volume airnya. Nah itu kebetulan aku kan di sana tuh bulan Maret, awal Maret, 2 minggu sebelum aku Dekat pulang. Amerika ya? Enggak, itu di Victoria Falls, itu Niagara Oh, Falls Pak. Niagara Falls. Ini Victoria Falls Pak. Niagara Falls. Yang bisa lihat pelangi itu. Iya, tapi dia pelangi juga di sana. Oh, di Victoria Falls itu. Jadi tuh waktu aku kesana bulan Maret, persis sebelum aku pulang itu kan 2 minggu sebelum aku pulang. Nah, yang temen dari Kanada 2 anak itu dikunjungin sama orang tuanya. Jadi mereka kesana waktu Christmas, waktu awal tahun baru sama Desember itu. Kan terus mereka pergi lagi sama kita. Cuma dalam jarak dari Januari sampai Maret itu tuh mereka bilang jumlah air, volume airnya tuh beda banget gitu. Sama-sama bagus, tapi beda banget gitu loh. Jadi kayak benar-benar kita melihat transisi apa sih? Kayak Tuhan menciptakan itu nggak ada yang jeleknya gitu loh. Oke. Kalau di kita kan hijau, Ya, terus sepanjang tahun kan tempatnya rasanya kan tuh. hijau begitu, kelihatannya bersih. Jadi kan Tapi kita sampah kayak- ada di mana-mana. Cintai dan lindungi tempat ya, hutan. Go Atau green. Go green ya. Ya. Kita cintai alam Sampah kita. itu dikumpulkan, dibuang, dibakar di tempatnya. Ya, dulu aku punya pengalaman menarik naik gunung di Dieng di Gunung Prau gitu. Aku sama teman-teman youth di gerejaku dulu itu kita pulang bawa sampah. Oh. Iya, jadi setiap kita jalan itu kita memang bawa trash bag gitu. Sama teman-teman menguti sampah yang ada di atas, kemudian ketika kita pulang juga ada sampah kita kumpulin. Terus kemudian kita pulang kita timbang kilo begitu. Akhirnya kita dapat spesial gratis untuk mendaki Gunung Merbabu, Gunung Prau itu selama 1 tahun untuk 12 orang. Serius, itu pengalaman yang menarik waktu itu karena pada saat itu pas 17 kemerdekaan, Dieng itu juga pas bikin kayak campaign gitu sendiri gitu, kumpulkan sampahmu gitu kan. Nah terus kita ngapain ya, kita coba kita berdamai dengan lingkungan, orang Indonesia orang Indonesia coy Ya, cinta lingkungan itu kurang Mennonite kalau aku bilang personally ya guys. Oke, kamu suka naik gunung, kamu suka ke pantai, lihat pemandangan yang indah, tetapi kalau kita buang sampah sembarangan ya percuma. Kalau bisa ya kita kumpulkan sampah-sampah, kita menjaga sama-sama menjaga alam. Itu tandanya kalau kita mengasihi Tuhan, itu ya kita menjaga alam kita, bukan begitu? Iya. Wah. Aku yang berasa banget sih ya. Maksudnya kan kayak aku bilang kalau di sini kan kita air tuh berlimpah, tanah subur, hijau terus panjang tahun kan. Jadi kita human tuh tend to take things for granted gitu. Kita kayak ya udah seakan-akan itu akan selamanya begitu gitu. Kita nggak sadar bahwa ternyata banyak hal kecil yang buang sampah sembarangan kayak terus nanti apa kayak itu ternyata akan mencemari lingkungan, ngaruh ke lingkungan yang namanya global warming itu yang benar-benar bikin iklim berubah. Karena itu yang terjadi, yang berasa banget di Zimbabwe itu. Dulu nggak separah itu, sekarang jadi begini. Itu semua tuh benar-benar akibat dari global warming gitu. Itu yang benar-benar kayak aku kayak oh iya benar, kita tuh harus mencoba hidup yang sustainable gitu loh. Jangan kayak nganggap seakan-akan ya selamanya tuh akan begini ini terus gitu. Nanti tiba-tiba kita kehabisan air gimana? Nanti kayak di Zimbabwe 1 minggu air pump cuma nyala 2 hari. Tapi malah kebanyakan itu kita harus diperhadapkan dengan situasi yang krisis dulu baru kita sadar. Ya, benar. Kalau Iya sih. kita nggak menghadapi krisis, seringkali kita itu nggak sadar, Iya. nggak pernah sadar-sadar. Mungkin perlu dicongkel sedikit, itu supaya sadar. Nah, Oke Mia, tadi kan kamu bilang sempat ada meditasi dan lain sebagainya tadi. Kira-kira spiritual journey apa yang kamu rasakan selama ada di sana? Lalu apa yang bisa kamu bagikan kepada teman-teman semua yang ada di sini? Atau langkah apa yang kamu lakukan begitu kepada, mungkin bisa kamu sharingkan begitu?
Jadi itu sebenarnya kemarin aku berangkat ke Zimbabwe itu adalah apa ya? Kalau aku bilang ongoing journey dari 2015 sebetulnya. Ini ceritanya panjang 2015 sampai aku berangkat itu, tapi dipersingkat intinya adalah waktu itu aku mempertanyakan Tuhan karepmu ki opo. Kita kan kadang-kadang suka maksudnya kayak kalau ada kejadian ini kita kan berusaha memikirkan maksud Tuhan di hidup kita tuh ini gitu, mengkolerasikan betul. Jadi kan biar kayak di satu sisi kan seperti menjustifikasi ada kejadian ini tuh karena ini loh gitu kan, kayak in a way itu supaya membuat diri kita feeling better karena ternyata katakanlah aku waktu itu gagal seleksi yang pertama tahun 2015 karena ini gitu. Tapi ternyata ketika sampai di titik yang kok anggap ini ternyata bukan juga. Terus habis itu dikasih lagi yang lain, ini ternyata bukan juga gitu. Jadi aku kan kayak semacam kayak Tuhan karepmu ki opo jadi mbekku galau kan. Nah, itulah salah satu kelemahanku pribadi karena aku banyak banget mencoba mencoba menangkap banyak hal pakai logika aku. Jadi semacam aku berusaha melogikkan kejadian-kejadian yang ada di hidupku gitu kadang-kadang. Jadi terus aku tipe yang lebih suka kalau aku prepare. Jadi semisal setelah ini aku mau apa nih, meskipun nggak secara detail, aku pengen kayak what's next, habis ini aku mau ngapain, habis ini aku mau ngapain. Terbaik dong, maksudnya punya plan buat ke depan, artinya besok mau ngapain itu enak. Tapi di sisi lain aku jujur aja bahkan sampai sekarang pun aku masih struggling soal ini. Aku masih banyak bergantung sama pengetahuanku, pengalamanku, terus logikaku kayak gitu kan. Nah ketika kemarin itu waktu di Zimbabwe itu kayak bener-bener karena hidupku tuh bener-bener dilambatkan banget. Terus aku jadi banyak ini kan kayak banyak memikirkan habis ini mau ngapain atau gimana kayak gitu kan, sampai pada akhirnya ada kejadian dibilang tidak mengenakan tapi juga gimana ya. Jadi kejadiannya adalah waktu aku pulang dari bikin dokumenter yang tadi itu mobil kita tuh kecelakaan karena ada keledai guys, itu yang kaget dan lompat ke tengah jalan. Jadi mobil kita nabrak itu keledai. Terus kita stranded di situ sampai lama dan itu ceritanya tuh kita nyaris nabrak pohon juga gitu loh. Jadi benar-benar itu kayak life or death moment. Terus aku menyadari life is so fickle gitu. Kayak kalau Tuhan mau panggil kamu tuh hilang aja gitu kan. Aku nggak akan punya waktu buat mikir habis ini aku mau ngapain. Ini mau kecelakaan aku harus ngapain gitu kan, nggak akan ya. Itu benar-benar ketika kita ngerasain miracle lah, yang kita sebut miracle, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan gitu loh. Terus ya gara-gara itu benar-benar aku kayak ditabok di pipiku kayak kamu tuh nggak perlu bergantung terlalu banyak. Maksudnya ya tetap kamu harus melakukan sesuatu, kamu tetap harus do something, take action. Tapi it doesn't mean you have to depend on yourself gitu loh. Lebih banyaklah bergantung sama Tuhan, lebih percayalah maunya Tuhan apa, meskipun tuh nggak kelihatan sampai sekarang. Kayak contohnya aku pulang dari Afrika, niatanku mau cari sekolah lagi lah, beasiswa. Ternyata karena COVID kan programnya nggak ada semua. Jadi selama aku kan mau daftar lagi tahun depan, 1 tahun ini aku ngapain kayak gitu kan. Nah jadi ini kan ongoing proses yang aku bilang tadi dari 2015 sampai sekarang aja kan belum ada jawabannya gitu. Tapi aku lagi belajar buat yaudah kayak percayalah aja gitu loh sama Tuhan. Kayak Tuhan tuh punya rencana yang pasti tuh indah, cuma kamu nggak tahu aja gitu. Waktu itu aku pernah sharing di sana. Waktu itu aku nggak tahu kenapa aku kepikiran beberapa analogi. Analogi pertama, kalau kamu itu pohon, Tuhan itu tukang kebun deh. Supaya pohon itu kelihatan bagus, kan pasti bakal dipotong dahan yang apa gitu bentuknya supaya bagus gitu loh Pak, lebih optimal kayak apa, kayak berbunganya gitu kan.
kalau pohon itu bisa teriak pasti kan akan bilang sakit, nggak enak gitu kan. Tapi ketika dilihat, maksudnya setelah itu selesai kan hasilnya bagus gitu. Terus kayak kalau kamu bikin sweater kayak gini, ini nggak sengaja pakai ini juga rencana Tuhan ya. Jadi supaya aku bisa cerita, kamu bikin sweater ini kan dari gulungan benang. Gulungan benang itu akan ditarik, kayak di push pull gitu kan. Kalau itu kan itu juga nggak nyaman, tapi hasilnya sweater yang bagus yang bisa dipakai, bermanfaat gitu kan. Jadi buatku itu kayak ya hidup kita tuh kayak gitu, penuh proses belajar, terus menanggalkan yang kita pelajari tadi dan belajar ulang, kayak learning, de-learning, relearning, de-learning, dis-learning, ya itulah pokoknya. Jadi tuh ya sampai kita nanti balik ke surga pun isinya itu semua. Jadi kalau kita nggak lihat kayak tujuan akhirnya apa, maksudnya apa tuh nggak usah khawatir, kayak ya wes percaya gitu loh. Tetap take action tapi ya wes percaya. Itu yang aku lagi belajar sih. Jadi ada sesuatu ini yang berbeda ya. Artinya ketika kamu di sana spiritual journey-nya, kamu malah memaknai di mana kejadian-kejadian yang kamu lakukan itu bersama Tuhan, kamu lebih belajar untuk memaknai sebuah proses. Dan banyak bersyukur. Oke. Banyak belajar ya, sekalipun ya tadi kan kamu bilang lebih kepada logik ya. Ya belajar berpikir kritis lah dan lain sebagainya. Semua dipikirkan matang-matang, biasa sih karena kamu tipikal orang yang terplan, artinya terencana. Ketika kamu diperhadapkan sesuatu yang yang tiba-tiba, yang mendadak, begitu biasanya kaget karena kamu terbiasa membiasakan dirimu itu prepare sebelum melakukan sesuatu. Nah, ketika kamu dipaksa nih tadi suatu kejadian ya yang merubah kamu dapat keajaiban, akhirnya kamu belajar, oke, aku nggak perlu khawatir ini, aku jadi lebih ngerti nih, aku jadi belajar bersyukur, memaknai proses, enggak ya sekalipun ya tetap harus punya plan ya, artinya take action tadi begitu. Tetapi kita juga harus belajar bersyukur bahwa kalau misalnya ini belum bisa terjadi ya disyukuri, mungkin waktu ke depan ya kan masih panjang ya. Semua tuh ada maksudnya, nggak ada yang nggak ada maksudnya. Cuma ketika kita mengalami kan kita kayak nggak tahu ini tuh buat apa, ini kemana kayak itu kan. Nanti biasanya setelah itu lewat baru gini toh. Biasanya kan penyesalan itu di belakang, nggak pernah penyesalan di depan. Kalau di depan pendaftaran geng ya. makanya itu sih kayak lebih banyak mensyukuri, kayak bahkan dalam hal kecil yang sehari-hari kayak gitu. Contohnya adanya listrik gitu kan, kita kan biasanya kayak listrik itu pasti ada gitu. Karena kan kita biasa tadi yang kamu ceritakan di sini sih keterbatasan nggak ada ya berkaitan listrik loh ya kalau ngomong, terus sinyal juga di sini gampang begitu. Kalau ketika kamu dihadapkan tadi krisis tadi ya langsung akhirnya pola pikir kamu berubah, cara kamu juga berubah begitu, akhirnya menjadikan diri kamu yang the next siapa ini Mia ya, gitu. Dari Mia yang dulu yang begini menjadi begono deh gitu. Ini menarik sekali teman-teman. Nah ini Mia, jadi gini, mungkin apa yang bisa Mia bagikan ke teman-teman youth supaya mereka itu nggak khawatir, mereka punya impian mau ke Afrika kayak itu, atau mungkin ke Amerika, ke Korea gitu, ketemu opa-opa begitu. Kan ada juga ya yang ke Korea. Nah, mungkin ya teman-teman punya kendala bahasa dan lain sebagainya gitu. Nah, supaya mereka nggak khawatir, nggak takut, itu mungkin apa yang bisa Mia bagikan gitu. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi itu banyak banget yang maksudnya kayak maju mundur buat ikut program semacam ini kan, karena terutama bahasa, pada nggak pede bahasa Inggris kan. Gimana ya,
Kalau dari pengalamanku pribadi sendiri, sebetulnya yang penting bukan skillmu harus bagus dulu. Yang Ya. penting tuh pede aja dulu gitu. Oh, sekalipun salah ya. Sekalipun salah gitu. Karena Oke. apa ya? Kalau kamu aja nggak berani ngomong, ya nggak akan terbiasa. Ketika nggak terbiasa, akhirnya takut salah. Kan ke situ kan. Karena dulu bahasa Inggrisku juga jelek kok guys. Dulu nggak pertama kali, dulu aku ulangan bahasa Inggris itu sudah nyontek sekelas dapatnya cuma 20 kok guys. Jadi yang kayak aku bilang tadi semua itu kan kayak proses gitu, jelas gak ada yang instan. Ya katakanlah ya kita bisa bilang ambil hikmahnya, mumpung Oke. mumpung tanda kutip ini lagi COVID. Memang belum bisa kemana-mana, tapi kan kita bisa pakai waktu ini buat belajar hal baru ya, contohnya belajar bahasanya itu. Terus berani sih, harus berani, maksudnya Berani melangkah, berani belajar. melangkah, karena itu kan akan kayak negara yang baru, budaya yang baru, tempat baru, teman baru gitu kan. Kamu nggak harus jadi orang yang ekstrovert buat berani gitu, kamu introvert pun nggak masalah asal kamu berani. Kayak be fearless, be adventurous, kayak gitulah. Terus apalagi ya? Ya banyak ini sih, banyak open buat hal-hal baru. Karena nggak selalu kita akan di tempat yang modelannya sama kayak di lingkungan kita yang di rumah kayak gitu. Karena begitu kita nggak harus kita keluar negeri, kita punya teman dari budaya yang lain, kita punya teman dari negara yang lain aja, itu akan membuka kayak membuka bukan wawasan, sudut pandang kita lebih luas gitu loh. Jadi belajar buat berjejaring gitu. Benar. Dan menerima bahwa ada perbedaan, bahwa nggak harus dia setuju sama kita baru kita temen, nggak, bisa aja dia nggak setuju sama kita dan kita tetap temenan, kayak gitu juga bisa. Itu terus kalau kalian maksudnya aslinya punya plan macam-macam, kalian punya kepinginan macam-macam, tapi terus habis itu karena COVID ini nggak bisa ngapa-ngapain, ya marilah kita percaya aja bahwa semua itu ada maksudnya. Di ujung terowongan ini itu ada secercah cahaya yang kita belum bisa lihat sekarang, tapi pastilah nanti tuh pasti ada maksudnya. Mungkin bisa jadi karena COVID ini kalian tiba-tiba pada jago bahasa Inggris, kayak gitu juga bisa. Kalau aku ada satu ayat yang sangat menguatkan. Sejak tahun 2018 waktu aku pertama kali daftar ini. Jadi aku daftar ini pun aku tuh takut sebetulnya, karena aku pernah gagal tahun 2015. Jadi aku kabur berkali-kali, aku nggak mau daftar lagi karena aku takut gagal, aku takut kecewa gitu. Nah, terus ketemu aku terberkatilah sama Yosua 1 ayat 9. Be strong and courageous. Yes, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, haven't I commanded you, be strong and courageous, don't be afraid, neither be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Jadi itu sih yang benar-benar waktu itu benar-benar nguatin, benar-benar diingetin kayak nggak usah takut. Karena God goes before you. Jadi ya let go, let God. Tapi kita tetap jangan terus cuma duduk manis anteng menunggu rencana kita berhasil, kan nggak gitu juga. Bukan Tetap gitu take caranya action, Bambang. take action guys. Gitu. Kalau punya impian, kalau punya sesuatu. Nah, apa yang dikatakan Mia tadi menarik sekali, ayatnya juga itu cukup menarik. Kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya tadi, be strong and courageous, jadilah kuat dan berani. Nah, ini cukup menarik. Nah, kalau gini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu gitu. Nah, ini ya
kita itu bukan hanya sekedar disuruh kuat tok gitu, tapi memang benar-benar harus jadi kuat. Ada proses ya di mana kita itu harus menjadi kuat itu gimana caranya? Ya kita harus latihan ya. Kalau misalnya kamu pengen punya tubuh yang ideal yang bagus ya kamu harus datang latihan fitness ya, fitness begitu. Punya tubuh proporsional juga harus nata makanan dan lain sebagainya. Kalau kamu pengen sesuatu, impian sesuatu, ya percayalah gitu loh, Tuhan itu akan membantu menguatkan kita, Tuhan akan membantu kita menjangkau setiap impian kita, asal kita itu ada di track yang benar, betul nggak? Nah. Nah, tadi Mia kesaksian ya dari 2015 gagal, 2018 akhirnya berhasil. Ya jangan sampai ya kita patah semangat ya. Kalau Mia bisa, tentunya kalian pasti bisa. Oke, itu dulu Mia. Yuk. Ya, thank you untuk sharingnya yang menguatkan kita. Kita boleh belajar bersyukur, boleh memaknai sebuah proses. Bersyukur atas setiap kejadian yang Tuhan berikan kepada kita. Kita maknai, terus bersyukur, terus berjuang untuk kehidupan kita ke depan. Tetap semangat teman-teman, sahabat muda, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di Ngiman minggu depan. Dah. Saya Bonani.